kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Academy. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Eka. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Nah, Ibu, nanti kan Ibu akan melakukan coaching ini sama Ibu. Apa yang sudah Ibu persiapkan? Yang sudah saya persiapkan yaitu kegiatan ini yaitu saya menerapkan alur percakapan Tirta mulai dari menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu sebuah alur cerita ya. Betul. Nah, nanti ketika Ibu coaching, keterampilan apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu potensi inti secara keseluruhan, kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Ibu itu adalah keterampilan coaching. Nah, dari ketiga keterampilan inti coaching tersebut, apa yang ingin sekali Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu dari tiga kompetensi tersebut adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi coach dengan menggali potensi coach yang akan direncanakan sesuai rencana aksi untuk melakukan dengan penuh tanggung jawab ketika melaksanakannya. Nah, nanti ketika Ibu sedang coaching nih ya, Ibu kan akan mengembangkan keterampilan tersebut. Nah, dari itu apa yang ingin saya amati untuk Ibu? Yang Ibu amati dari saya itu saya ingin mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah coach itu sendiri. Sehingga coaching berhasil Bu ya. Untuk Ibu. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu. Terima kasih Bu, nanti kita bicarakan lagi setelah melakukan coaching. Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Iis. Apa kabar Bu Iis? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Tapi ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Tujuan dari pertemuan ini ingin ada yang dibicarakan? Betul, Bu. Ya, terkait apa? Jadi saya itu kan mengajar di kelas 2 SD. Nah, saat ini ada anak yang saya temui itu kalau belajar di kelas itu orang tuanya tuh harus ikut ke dalam. Dan saya tanya ke guru kelas yang kelas satunya. Jadi selama 1 tahun itu orang tuanya di dalam kelas, nggak boleh keluar. Kalau belajar orang tuanya tuh harus ikut. Nah, saya bingung Bu ya. Di satu sisi saya ingin anak itu mandiri, tapi di satu sisi saya juga nggak bisa memaksa anak itu tiba-tiba harus lepas dari orang tuanya begitu Bu. Oh iya, jadi tujuan akhir dari pembicaraan kita ini, pertemuan kita ini apa? Saya sih berharap ya Bu, di akhir percakapan kita ini saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini. Ya, baiklah Bu Iis. Dari skala 1 hingga 10, di mana yang Bu Iis sekarang capai? Menurut saya sih saat ini saya berada di posisi 7 kemungkinan Bu. Posisi ke-7. Adakah kekuatan Bu Iis dari permasalahan yang Bu Iis hadapi? Saya selama ini saya sudah merasa berusaha begitu ya Bu ya. Saya pertama tuh saya ajak ngobrol orang tuanya dulu gitu kan. Terus pendekatan secara pribadi lah antara saya sama orang tua. Menanyakan kenapa kok sampai sekarang udah di kelas 2 kok masih belum bisa lepas gitu kan. Terus saya juga pendekatan sama anaknya juga. Kalau di kelas saya sering ngobrol, kalau ada yang susah gitu ya ngerjain soal, jangan malu buat datang ke ibu, nanti ibu bantu. Terus kalau misalkan adik gitu ya bisa belajarnya di kelas sendiri, mamahnya di luar, nanti ibu kasih hadiah. Saya Bu udah melakukan hal seperti itu sejauh ini. Ya, itu ada kekuatan-kekuatan yang dimiliki sama Bu Iis, mulai dari pendekatan kepada anak, kepada orang tua, kemudian memberikan hadiah kepada anak supaya
mandiri untuk belajar. Dan sekarang hambatannya ada tidak Bu? Hambatannya yang saya temukan itu Bu, ya anak itu belum mandirinya tuh belum secara sepenuhnya gitu ya Bu ya. Jadi sewaktu-waktu ya sebelum dia masuk ke kelas dia juga sering ngerengek gitu kan, istilahnya belum mandiri lah gitu Bu. Jadi perlu saya bujuk, ayo deh belajar di dalam, nanti kalau saya ibu bantu. Jadi setiap hari seperti itu Bu. Jadi istilahnya belum ada kesadaran diri ya Bu dari anak tersebut untuk mandiri gitu Bu. Nah sekarang ke anak masih merengek, kemudian Bu harus kita harus membujuk-bujuk. Kemudian strategi selain itu apa? Ada strategi yang lain? Strategi yang lain yang saya lakukan ya saya mencoba ke teman-temannya yang ada di kelas gitu Bu. Misalkan Dek, kalau kan misalkan namanya itu ya, Cahya gitu, coba kalau si Raka nggak bisa itu dibantu, ayo si Raka tuh diajakin main gitu. Jadi ya istilahnya saya menuntut anak-anak di kelas juga ya untuk membantu dia gitu. Jadi dia tuh nggak ngerasa sendiri gitu kan, jadi nggak bergantung sama emaknya terus kan sama ibunya terus gitu. Jadi mencoba pendekatan sama teman-temannya lah juga supaya mau ngerangkul gitu Bu. Betul. Strategi yang sudah Ibu Iis kembangkan sudah bagus sekali ya. Jadi melibatkan semua peserta didik ya untuk mengajak Cahaya untuk bermain supaya Cahaya mempunyai tidak ada rasa takut atau gimana kepada temannya. Nah sekarang komitmen dari rencana aksinya Bu Iis gimana? Saya berkomitmen selama apa yang bisa saya lakukan selama itu baik ya Bu ya, kemudian nanti hasilnya ada perubahan akan saya lakukan dan saya akan kembangkan. Ya, mudah-mudahan yang saya lakukan itu tadi yang strategi yang saya lakukan itu paling tidak ada sedikit perubahan lah dari anak tersebut untuk mandiri. Nah dari Bu Iis sudah mengatakan ada strategi, kemudian punya kekuatan, kira-kira skala berapa yang kalau misalkan sudah mencapai seperti itu? Skala mungkin 9 gitu. 9 itu udah bagus ya, ada peningkatan. Berarti sekarang siapa saja yang terlibat untuk menjaga komitmen dari permasalahan itu? Yang saya ajak untuk atau saya libatkan itu kan pertama pasti orang tua ya Bu ya, karena saya kan tadi melakukan pendekatan dengan orang tua. Kemudian saya juga melibatkan teman-teman di sekelilingnya kan, peserta didik yang lain gitu, dan juga dari anak tersebut Bu. Ya, baik Bu Iis. Saya yakin Bu Iis mampu menyelesaikan dari permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian Bu Iis mampu menyelesaikan dengan strategi-strategi yang telah Ibu ungkapkan tadi. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan saya dengan permasalahan saya. Kemudian saya juga bisa menemukan strategi yang harus saya lakukan ketika menghadapi permasalahan tersebut. Iya. Terima kasih Ibu. Iya Bu Iis, sama-sama. Saya tunggu kelanjutannya dari ini ya Bu ya. Ya, baik Bu. Iya. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama Bu Iis. Coachingnya seru sekali Bu ya. Terima kasih Ibu. Menurut Ibu nih, penampilan Ibu bagaimana tadi? Penampilan menurut saya ya luar biasa sih Bu ya, bagus. Kalau menurut saya, tapi kurang tahu kalau misalkan menurut orang lain. Boleh saya menyampaikan apa yang saya amati Bu? Boleh. Nah, tadi memang Ibu sudah luar biasa sampai kecil menemukan solusinya sendiri. Ibu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Yang pertama Ibu menanyakan tujuan, ya, terus mengidentifikasi Ibu, selanjutnya Ibu melakukan menggali rencana aksi, dan terakhir Ibu tentang tanggung jawabnya kecil ya, untuk melaksanakan apa yang untuk menyelesaikan solusi tersebut. Nah Ibu, dari yang tadi keterampilan Ibu sebutkan yang ingin Ibu kembangkan, itu tadi Ibu sudah kembangkan belum? Tadi kan saya berencana ingin menanyakan pertanyaan yang berbobot. Saya rasa tadi saya sudah mengembangkan. Benar Ibu tadi sudah
ya Alkita itu dengan rasa ya Bu ya, rasa dengan menerima, terus mendengarkan, lalu ibu memberikan kesimpulan dari masalah, lalu ibu bertanya dengan pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach membangun ide-idenya. Nah, ibu untuk selanjutnya kompetensi dari coaching ini apa yang ibu ingin kembangkan lagi? Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan, itu dengan ini ya Bu ya, mungkin secara keseluruhan ya Bu ya, secara keseluruhan semuanya, yaitu dengan apa tadi, kesadaran penuh, mendengarkan aktif, kemudian ya tadi kembali lagi ke menemukan pertanyaan yang berbobot. Jadi semuanya dia yang Iya. dikembangkan. Nah, dari semuanya tadi kalau saya memberi penilaian Bu ya, dari ranking 1 sampai 4 itu sudah mencapai nilai 4. Alhamdulillah, terima kasih Bu Karena Eka. ibu sudah apa sih menemukan solusi dari titik tersebut. Ya, ibu mudah-mudahan dengan observasi ini apa yang diharapkan dapat terwujud. Begitu juga saya mohon maaf jika apa yang saya amati dari ibu kurang menyenangkan. Untuk kedepannya mudah-mudahan saya dan ibu jadi lebih baik lagi. Terima kasih ibu. Amin. Terima kasih Bu Eka atas ini ya penilaiannya. Terima kasih, mudah-mudahan saya juga apa yang diharapkan saya bisa meningkatkan kompetensi saya. Terima kasih Bu. Sampai coaching kami tentang supervisi akademik semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Tergerak.